Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa dan pelajar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, keimanan, rezeki dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Nah, ada di mahasiswa semuanya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai asal-usul pengetahuan matematika berdasarkan pandangan aliran konstruktivisme sosial. Nah, di mana dasar terbentuknya pengetahuan matematika itu adalah dibentuk oleh manusia. Nah, untuk memenuhi kriteria ketercukupan konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika, maka penting juga dibahas mengenai aplikasi matematika. Oleh sebab itu, maka video kali ini kita akan membahas bagaimana aplikasi matematika dijelaskan oleh aliran konstruktivisme sosial. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik ke-9, yaitu aplikasi matematika. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu satu, diharapkan mahasiswa dapat memahami mengenai alasan perlunya menjelaskan aplikasi matematika ini. Kemudian yang kedua, yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami matematika didasarkan pada bahasa empiris. Jadi, alasan perlunya menjelaskan aplikasi matematika ini ada dua. Yang pertama adalah bahwasannya matematika itu muncul didasarkan pada bahasa alami empiris. Seperti apa itu? Kemudian yang kedua adalah matematika tidak begitu berbeda dengan sains. Oleh karena itu, maka matematika ini memiliki aplikasi atau memiliki kemanfaatan di dunia ini. Nah, yang pertama adalah kita memahami alasan perlunya konstruktivisme sosial ini menjelaskan aplikasi matematika. Nah, berdasarkan dari sudut pandang konstruktivisme sosial, bahwasannya aliran konstruktivisme sosial ini memandang bahwa ilmu pengetahuan matematika itu merupakan hasil konstruksi sosial. Oleh sebab itu, maka ilmu matematika tersebut pasti memiliki kaitan dengan manusia dan juga memiliki kaitan dengan dunia ini. Nah, oleh karena itu, maka perlu menjelaskan mengenai aplikasi matematika. Alasan perlunya menjelaskan aplikasi matematika yang pertama adalah matematika didasarkan pada bahasa alami empiris. Kemudian yang kedua, semi-empirisme matematika tidak begitu berbeda dengan ilmu pengetahuan empirisme. Nah, jadi alasan yang pertama, matematika itu dasarnya apa? Yaitu bahasa alami, di mana bahasa alami itu bersifat empiris. Ini pasti bisa menjelaskan berkaitan dengan aplikasi matematika. Kemudian yang kedua,
matematika itu tidak jauh berbeda dengan sains atau ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan adalah ilmu yang bersifat a posteriori. Nah, tidak begitu berbeda, maka pasti berkaitan dengan dunia ini juga ilmu pengetahuan matematika. Oke. Alasan yang pertama adalah matematika didasarkan pada bahasa alami empiris. Menurut pandangan konstruktivisme sosial, pengetahuan matematika didasarkan pada aturan-aturan dan konvensi bahasa alami yang memungkinkan untuk menggunakan klasifikasi dan kuantifikasi dalam menggambarkan peristiwa dan benda-benda di dunia ini. Nah, jadi pengetahuan matematika itu dasarnya berupa konvensi bahasa alami. Nah, konvensi bahasa atau munculnya bahasa alami itu digunakan untuk mengklasifikasikan dan menguantifikasikan peristiwa atau benda-benda yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, berarti karena matematika itu dari bahasa, dan bahasa ini digunakan untuk mengklasifikasi dan mengkuantifikasi peristiwa atau benda-benda di dunia. Maka secara langsung terjadi hubungan bahwasannya matematika ini juga digunakan untuk apa? Mengklasifikasi dan mengkuantifikasi peristiwa dan benda-benda di dunia. Sehingga di situ matematika pasti memiliki aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, dasar linguistik untuk matematika menyediakan hubungan tadi, yaitu hubungan interpretatif dengan fenomena dunia nyata. Nah, di mana interpretatif ini atau dimaksudkan sebagai penafsiran dari dunia nyata dalam bentuk matematika. Begitu juga dari matematika nanti, bagaimana implementasinya dalam dunia nyata. Oleh sebab itu, linguistik ini telah menyediakan matematika dengan aplikasinya. Artinya, melalui linguistik, matematika ini diaplikasikan dalam dunia nyata. Begitu juga melalui linguistik, matematika ini diperoleh dari dunia nyata. Oleh karena itu, bahwasannya aplikasi matematika didasarkan pada bahasa alami empiris yang menunjukkan bahwa matematika menurut pandangan konstruksi sosial ini memiliki manfaat. Berikutnya, yang menjelaskan bahwa matematika ini memiliki aplikasi dalam kehidupan dunia, yaitu matematika tidak begitu berbeda dengan sains. Menurut pandangan konstruktivisme sosial bahwa dalam asal-usul dan seluruh perkembangannya, pengetahuan matematika ya, matematika telah mempertahankan kontak dengan dunia fisik oleh pemodelan, sering dalam hubungannya dengan sains empiris. Jadi dalam asal-usul munculnya pengetahuan matematika yang sudah kita bahas kemarin, bahwa pengetahuan matematika itu diperoleh dari pengetahuan subjektif. Nah, pengetahuan subjektif, kemudian melalui penerimaan sosial dan kritik menjadi pengetahuan objektif. Nah, pengetahuan subjektif ini tentu seseorang memiliki berkaitan dengan dunia fisik. Nah, dari mana, Pak? Yaitu dunia fisik yang diamati oleh para matematikawan dimodelkan dalam matematika. Nah, setelah dimodelkan dalam matematika, maka terbentuklah yang namanya pengetahuan subjektif, kemudian dipublikasikan, dikritik, kemudian diterima secara sosial, maka terbentuklah pengetahuan objektif itu tadi. Oleh karena itu, matematika tidak begitu berbeda dengan sains. Sains itu adalah memperoleh pengetahuan dari pengamatan. Nah, maka matematika juga pertama kalinya itu diperoleh dari pengamatan dunia, kemudian dimodelkan. Maka ada pemodelan matematika seperti itu. Nah, jadi dua alasan inilah yang menyebabkan bahwa konstruktivisme sosial ini telah memenuhi kriteria ketercukupan yang ketiga, yaitu aplikasi dari matematika. Nah, aplikasi pengetahuan matematika ini telah ditopang oleh hubungan antara matematika dan sains sebagai tubuh pengetahuan dan sebagai bidang penyelidikan
berbagai metode dan masalah. Matematika dan ilmu pengetahuan yang keduanya adalah konstruksi sosial yang terhubung dengan manusia dan penjelasan tentang pengalaman manusia di dunia fisik. Nah, jadi secara sederhana dari mahasiswa, bahwasannya pandangan konstruktivisme sosial ini telah memenuhi ketercukupan yang ketiga, yaitu aplikasi matematika atau kemanfaatan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian, Pak? Karena ada dua alasan tadi. Nah, alasan yang pertama tadi yaitu satu, dikarenakan bahwa matematika itu dasarnya adalah bahasa alami, di mana bahasa digunakan untuk mengklasifikasi dan mengkuantifikasi peristiwa dan benda-benda di dunia. Maka ini memiliki arti bahwa matematika juga digunakan untuk mengklasifikasi dan menguantifikasi peristiwa dan benda-benda yang ada di dunia. Oleh sebab itu, berarti matematika memiliki kaitan dengan yang ada di dunia. Sehingga matematika ini adalah bermanfaat atau aplikasinya ada di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, matematika tidak begitu berbeda dengan sains, di mana sains adalah ilmu pengetahuan yang bersifat a posteriori, yaitu ilmu pengetahuan yang dihasilkan melalui pengamatan dunia. Nah, matematika juga ilmu bersifat a priori, yaitu hanya penalaran saja. Tetapi setelah menjadi perkembangan bahwasannya ilmu matematika ini adalah konstruksi sosial, menurut pandangan konstruktivisme ini, yang itu artinya bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dari konstruksi sosial, di mana konstruksi sosial itulah yang juga merupakan dunia. Nah, oleh sebab itu matematika tidak begitu berbeda dengan sains, yaitu diperoleh dari pengamatan, yang satu diperoleh dari konstruksi sosial juga melakukan pengamatan. Oleh sebab itu, berarti alasan yang kedua ini menunjukkan bahwa matematika memiliki aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada di mahasiswa secara sederhana bahwa konstruktivisme sosial ini telah memenuhi ketercukupan filsafat matematika, yaitu yang berupa aplikasi matematika. Kemudian yang pertama telah memenuhi ketercukupan yang pertama, yaitu bisa membahas atau sesuai dengan asal-usul ilmu pengetahuan matematika. Yang kedua adalah objek-objek matematika. Yang ketiga adalah aplikasi matematika, dan yang keempat adalah aktivitas matematika. Nah, demikian penjelasan mengenai yaitu aplikasi matematika menurut pandangan konstruktivisme sosial. Semoga video kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi